Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dr. Nurmansyah MPD dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Tasya Nabila dengan NPM A1A022063 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi analisis wacana. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hakikat dan perkembangan analisis wacana di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Wacana merupakan wujud pemakaian bahasa yang melampaui tataran kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu adalah komponen pembentuk wacana. Secara garis besar, menurut Krida Laksana tahun 1982, wacana adalah satuan lingual, terlengkap dan merupakan perwujudan bahasa yang utuh. Sedangkan menurut HR tahun 2007, wacana merupakan satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang kohesi dan koheren yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan melalui teks. Nah, analisis wacana mengkaji unit kebahasaan dalam cakupan ilmu linguistik, baik itu mikro yang berupa sintaksis, semantik, morfologi, dan fonologi, juga linguistik makro berupa sosiolinguistik, psikolinguistik, dan pragmatik. Perkembangan analisis wacana dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia telah melalui beberapa tahap penting yang dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama. Yang pertama, penerapan dalam pendidikan bahasa Indonesia. Analisis wacana digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Model analisis wacana kritis menurut Fairclough melibatkan analisis teks, praktik kewacanaan, yaitu produksi dan resepsi teks, serta praktik sosial budaya. Pendekatan analisis wacana dalam pendidikan. Nah, terdapat beberapa pendekatan analisis wacana yang digunakan dalam pendidikan bahasa Indonesia, antara lain, pendekatan yang pertama ialah pendekatan formal. Pendekatan ini menekankan analisis struktur wacana, termasuk bagian-bagian pembentuk wacana dan hubungan antar bagian. Yang kedua, pendekatan analisis wacana kritis, menganalisis fenomena wacana yang berhubungan dengan sosial masyarakat. Menggali alasan mengapa sebuah wacana memiliki struktur tertentu yang berhubungan dengan sosial antara pihak-pihak yang tercakup dalam wacana tersebut. Dan yang terakhir ialah pendekatan fungsional, menggunakan sistematik fungsional dari Halliday yang pernah dijadikan landasan pembuatan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, seperti halnya kurikulum 2013. Implementasi dalam kurikulum. Analisis wacana digunakan untuk membangun wacana, memahami wacana, dan sebagai bahan pembelajaran bahasa. Hasil kajian wacana berguna untuk berbagai kepentingan, termasuk penerjemahan dan perlawanan terhadap kekuasaan. Materi selanjutnya ialah unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi melibatkan beberapa elemen yang saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan suatu komunikasi yang efektif dan bermakna. Di antaranya ialah yang pertama, unsur eksternal. Konteks. Konteks adalah lingkungan atau keadaan tempat bahasa digunakan. Konteks wacana dapat dibagi menjadi konteks verbal dan konteks non-verbal. Konteks verbal melibatkan hubungan dalam satuan bahasa yang melingkupinya, seperti kalimat dalam percakapan. Konteks non-verbal melibatkan isyarat dan tanda yang bermakna. Berikutnya ialah implikatur. Adalah makna yang tidak disampaikan secara eksplisit tetapi dapat ditarik dari konteks. Nah, implikatur membantu penafsiran lebih dalam dari teks wacana. Berikutnya ialah presuposisi. Adalah asumsi yang dianggap benar dalam konteks tertentu.
Hal ini membantu memahami latar belakang dan asumsi-asumsi yang melandasi peristiwa komunikasi. Berikutnya ialah referensi. Adalah acuan yang digunakan untuk memahami teks wacana. Referensi dapat berupa sumber informasi atau konteks yang relevan. Berikutnya ialah inferensi. Nah, inferensi adalah proses mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada. Inferensi membantu penafsiran lebih lanjut dari teks wacana. Berikutnya ialah unsur internal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi dapat berupa medium lisan maupun medium tulisan. Nah, pemilihan bahasa akan menentukan jenis dan wujud bahasanya serta alat bantu komunikasi yang digunakan seperti radio, TV, pengeras suara, koran, majalah, telepon, handphone, ataupun surat. Nah, yang kedua yaitu etika dan cara tutur. Etika dan cara tutur mengacu pada peserta tutur. Norma diskusi, norma ceramah, dan norma khotbah adalah contoh etika tutur yang berbeda-beda. Berikutnya yaitu alur, ujaran, dan pelibat tutur merupakan struktur bahasa yang digunakan sewaktu berkomunikasi. Pelibat tutur menyangkut penyapa, pembicara atau penulis, dan pesapa, penyimak atau pembaca. Nah, komunikasi bahasa antara penyapa dan pesapa berpusat pada objek yang dibicarakan. Berikutnya ialah rasa dan nada. Merupakan aspek emosional dalam teks wacana. Rasa dapat berupa emosi yang disampaikan melalui bahasa, sedangkan nada dapat berupa nada tinggi atau rendah yang menunjukkan emosi tertentu. Selanjutnya ialah konteks sosial. Konteks sosial meliputi aspek-aspek sosial yang melingkupi peristiwa komunikasi. Hal ini termasuk jenis peristiwa komunikatif seperti humor, perkuliahan, cerita, percakapan, lalu ada topik, tujuan peristiwa, setting yang mencakup lokasi, waktu, dan aspek fisik situasi, partisipan dan hubungan antar partisipan, serta pengetahuan latar dan asumsi-asumsi yang melandasi peristiwa komunikatif. Baiklah, kita memasuki materi berikutnya, yaitu jenis wacana sebagai sumber analisis data penelitian. Analisis wacana merupakan sebuah teknik kualitatif yang digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menganalisis teks, pesan, dan komunikasi dalam konteks sosial. Beberapa jenis wacana yang sering digunakan ialah wacana naratif. Wacana ini merupakan jenis wacana yang memiliki alur, peristiwa, dan tokoh. Wacana ini sering digunakan untuk menganalisis struktur dan tema dalam teks. Berikutnya ialah wacana deskriptif. Adalah jenis wacana yang memiliki detail tentang suatu objek atau fenomena. Wacana ini sering digunakan untuk menganalisis informasi dan data dalam penelitian. Berikutnya, wacana ekspresif. Adalah jenis wacana yang bersumber dari gagasan penutur atau penulis. Wacana ini sering digunakan untuk menganalisis kekuatan persuasi dan ekspresi dalam komunikasi. Wacana berikutnya yaitu wacana argumentatif. Adalah jenis wacana yang memiliki kekuatan argumentasi lantaran didukung oleh pembuktian dan disusun dengan sistematis. Wacana ini sering digunakan untuk menganalisis kekuatan logika dan bukti dalam penelitian. Berikutnya, wacana persuasif. Jenis wacana yang memiliki dampak nyata terhadap penutur atau pembaca. Wacana ini sering digunakan untuk menganalisis strategi komunikasi dan efeknya terhadap audiens. Berikutnya yaitu wacana hortatoris. Adalah jenis wacana yang memiliki kekuatan amanat. Wacana ini sering digunakan untuk menganalisis kekuatan motivasi dan inspirasi dalam komunikasi. Selanjutnya, wacana prosedural. Adalah jenis wacana yang memiliki penekanan pada proses, langkah, atau tahap. Wacana ini sering digunakan untuk menganalisis proses dan langkah-langkah dalam suatu kegiatan. Wacana berita adalah jenis wacana yang bersumber pada informasi dan pesan. Wacana ini sering digunakan untuk menganalisis isu-isu sosial dan politik melalui konteks berita. Dan yang terakhir ialah wacana politik. Adalah jenis wacana yang bersumber pada isu-isu politik dan kebijakan pemerintah.
Wacana ini sering digunakan untuk menganalisis kebijakan dan strategi politik. Baiklah, kita memasuki materi berikutnya, yaitu prosedur analisis dari metode-metode penelitian analisis wacana. Yang pertama, tahapan analisis teks berupa pengumpulan data. Data dikumpulkan dari sumber-sumber dari teks berita, postingan media sosial, atau dokumen lainnya. Pemilihan data sering menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan data yang relevan dan representatif. Berikutnya, analisis teks. Nah, analisis teks fokus pada aspek kebahasaan dan konteks, meliputi yang pertama representasi, yang berarti tampilan atau gambaran, peristiwa, orang, kelompok, situasi, dan keadaan dalam teks. Yang kedua yaitu relasi, yakni hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita dalam teks. Berikutnya yaitu identitas, adalah bagaimana identitas atau individu atau kelompok digambarkan dalam teks. Berikutnya, tingkat kosakata dan tata bahasa, yaitu analisis pada tingkat kosakata dan struktur tata bahasa untuk memahami makna yang disampaikan. Tahapan selanjutnya yaitu analisis praktik wacana. Fokus pada aspek produksi dan konsumsi teks, termasuk diantaranya analisis intertekstualitas, yaitu bagaimana wartawan menampilkan suaranya sendiri di antara suara dan pandangan dari banyak pihak dalam teks berita. Berikutnya yaitu praktik produksi dan konsumsi. Melihat bagaimana teks diproduksi dan dikomunikasi termasuk konteks historis, budaya, sosial, dan ekonomi, ataupun juga politik. Tahapan analisis lebih lanjut. Yang pertama ialah analisis struktur teks menggunakan model analisis wacana seperti yang dikemukakan oleh Ten van Dijk yang membagi struktur teks menjadi yang pertama struktur makro, makna global atau tema utama dalam suatu teks. Yang kedua, superstruktur, kerangka suatu teks termasuk bagaimana bagian-bagian teks terorganisir. Dan yang terakhir, struktur mikro, detail-detail kebahasaan dan struktur kalimat dalam teks. Yang kedua itu ialah analisis kritis, menggunakan metode analisis wacana kritis, memahami tujuan dan praktik tertentu di balik penggunaan bahasa. Ini melibatkan interpretasi dan penafsiran teks serta meminimalisir subjektivitas dengan menggunakan hasil analisis linguistik sebagai bukti. Tahapan yang ketiga ialah penggunaan teknik analisis data. Teknik analisis data seperti model Mills dan Huberman dapat digunakan yang melibatkan reproduksi data, mengurangi data ke bentuk yang lebih sederhana dan fokus. Penyajian data, menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Berikutnya itu penafsiran kesimpulan, yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, serta tahapan terakhir yaitu validitas data. Untuk memastikan kebahasaan data dan dengan memadukan teori dan data untuk menguatkan hasil analisis. Baiklah, setidaknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.